Badan Urusan Logistik Kabupaten Bovendigul membantah terkait penyaluran jatah beras pegawai distrik. SD YPPK Wakriop 2 dihadapkan pada tantangan serius akibat kekurangan guru. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini Selasa 14 Mei 2024. Bersama saya Romana Agnesia Barmasi, inilah info Digul selengkapnya. Kita ke berita yang pertama. Badan Urusan Logistik Kabupaten Bovendigul membantah terkait penyaluran jatah beras pegawai distrik. Kepala Gudang Bulog, Adi Kurniawan, menyebut permasalahan ini di luar kewenangannya. Menyikapi adanya permasalahan pendistribusian jatah beras pegawai, terutama untuk distrik-distrik, Kepala Gudang Bulog Bovendigul, Adi Kurniawan dengan tegas menyebutkan, hal ini bukan merupakan kewenangannya. Pernyataan ini disampaikan sebagai respon atas permintaan dari sejumlah pegawai distrik yang menuntut penyaluran beras dari Bulog. Diakui Adi Kurniawan, pendistribusian beras tidak lagi ditangani Bulog, melainkan pihak ketiga yakni PT Pos Indonesia dan PT Irian Bakti. Penyaluran beras pegawai distrik bukan pihak Bulog yang menyalurkan, karena ada penyalur yang menang tender tahun ini, yaitu Irian Bakti. Sementara di tahun kemarin yaitu PT Pos Indonesia, sehingga untuk pendistribusian beras tidak lagi ditangani Bulog, melainkan pihak ketiga. Kalau untuk distrik, sebenarnya bukan kita yang layani ya, karena ini ada penyalurnya sendiri. Dan kalau nggak salah itu saya dengar terakhir yang menang tender untuk penyalurnya itu Irian Bakti. Nah, sedangkan Irian Bakti kantornya di Merauke. Kalau stoknya kita juga tidak punya di sini. Mungkin saja mereka dari Merauke. Terlepas dari kami. Kalau kami hanya melayani PNS dalam kota saja. Kalau yang tahun 2030 berarti? Kalau yang tahun lalu ya di kantor pos. Kantor pos ya. Adi juga menambahkan, dalam pendistribusian beras untuk distrik pemenang tender distribusi ini juga dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana terkhusus beras bantuan pangan pemerintah yang ditujukan bagi masyarakat disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Berbeda dengan jatah beras pegawai distrik langsung ditangani oleh PT Irian Bakti yang bertempat di Merauke. Sementara terkait penyaluran beras jatah pegawai tahun 2023, disebutkan bahwa pihaknya sama sekali tidak mengetahuinya. Tim Liputan, Digul TV, Dedi mengabarkan. Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Bovendigul membuka pendaftaran panitia pengawas distrik untuk pemilihan umum kepala daerah November mendatang. Anggota Komisioner Bawaslu Bovendigul, Bidang Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, sekaligus sebagai Ketua Pokja Pembentukan Panwaslu Distrik Ardi Arifianto menyebut, pembukaan pendaftaran Panwas distrik ini dilakukan mengikuti arahan atau petunjuk teknis dari Bawaslu RI. Terkait dengan pembentukan Panwaslu distrik untuk pemilu kada mendatang, ada dua tahapan yang akan dilakukan pihaknya. Pertama terkait evaluasi testing, di mana peserta yang dilakukan evaluasi adalah Panwaslu distrik untuk pemilu sebelumnya tahun 2024. Sementara yang kedua, penerimaannya dilakukan secara reguler. Peserta yang diminta berjumlah 60 orang. Ardi menjelaskan, dari jumlah 60 orang tersebut, setelah melalui seleksi dan dinyatakan lulus 54 orang. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan penilaian oleh atasan langsung selama 2 hari. Baik, saya mungkin akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang sedang kita lakukan, yaitu prosesnya. Yang pertama, di dalam juknis yang dikeluarkan oleh Bawaslu Republik Indonesia kepada kami terkait dengan pembentukan Panwaslu Kecamatan, ini ada 2 skema atau 2 tahap yang dilalui. Yang pertama yaitu melakukan evaluasi existing Panwaslu existing. Itu peserta yang dilakukan evaluasi adalah Panwaslu Kecamatan untuk pemilu tahun 2024. Jadi Panwaslu Kecamatan yang kemarin kita miliki itu sudah berakhir batas waktunya per tanggal 1 Mei tahun 2024. Sehingga kita lakukan evaluasi, pesertanya ada Panwaslu Kecamatan yang melakukan pengawasan pada pemilu tahun 2024, yaitu sebanyak 60 orang. Nah, dari 60 orang tersebut yang melakukan
pendaftaran itu sebanyak yang dinyatakan lolos berkas itu sebanyak 54 orang. Nah, kemudian daripada 54 orang itu kita lakukan evaluasi, ada 2 penilaian, yaitu penilaian portofolio dengan penilaian atasan langsung yang kita laksanakan 2 hari juga. Ardi juga menjelaskan dalam pembentukan Panwas Distrik akan dibuka tahapan kedua, namun peserta yang diminta sangat terbatas berjumlah 15 orang. Pembukaan penerimaan tahap kedua dibuka pada tanggal 10 sampai dengan 13 Mei dini hari. Peserta Panwaslu yang baru lulus diharapkan dapat bekerja sama dengan Panwaslu sebelumnya dalam melakukan pengawasan di lapangan, sehingga pemilu bisa berjalan maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menghasilkan pemilu yang jujur, adil, dan bersih. Tim Liputan, Digul TV, Herman mengabarkan. Bapak, Mama, dan Pak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Saya Hengki Yaluo Esos, MAP, Bupati Bovendigul, mendukung dengan penuh pelaksanaan pendataan potensi desa tahun 2024 di Kabupaten Bovendigul pada tanggal 2-31 Mei 2024. Saya mengimbau kepada seluruh kepala OPD, kepala distrik, dan kepala kampung untuk ikut aktif terlibat dalam memberikan data yang benar dan faktual. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan.
Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Pejabat Kepala Kampung Persiapan, Lewi Minyak, menyatakan dukungan untuk memperjuangkan RT 3 Minyak menjadi salah satu kampung definitif di distrik Arimo. Setelah diangkat menjadi Kepala Kampung Persiapan, Lewi Minyak memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada dirinya. Kesempatan ini akan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendukung dan memperjuangkan RT 3 Minyak menjadi kampung definitif di distrik Arimo. Lewi Minyak mengatakan data administrasi kampung yang masih kurang akan diupayakan bersama jajarannya untuk melengkapi data-data tersebut. Lewi juga meminta dukungan Kepala Distrik Arimo dan Kepala Kampung Induk termasuk masyarakat untuk bersama-sama mendukung dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pejabat Kepala Kampung Persiapan Minyak. Diakui dalam upaya untuk menuju kampung definitif, pejabat Kepala Kampung tidak cari keuntungan, sebaliknya membantu mempercepat proses peralihan dari persiapan menuju kampung definitif. Jadi saya minta dukungan kepada kita punya Kepala Distrik, Kepala Kampung Induk, terus Kepala Kampung Maju. Jadi kita ini, saya terus terang bahwa PJ tidak untuk menuju definitif, tidak cari kejuaraan. Tapi maunya supaya kita meraih definitif itu harus, enam itu harus jadi. Berarti di balik itu kita harus ada kerjasama. Soal lain tidak perlu, tapi wambon khusus untuk Arimo itu yang kita pikir. Status RT 3 yang kini resmi menjadi kampung persiapan Minyak disambut meriah masyarakat dengan berbagai tari-tarian dan tradisi adat lainnya. Luapan kegembiraan itu disampaikan salah satu warga Samuel Minyak yang mengaku senang karena sebentar lagi mereka akan memiliki kampung sendiri. Menurutnya, selama ini mereka merasa terbelakang karena masih tergabung dengan kampung induk. Banyak usulan program dari RT 3 Minyak yang tidak bisa terjawab. Namun kini dengan kampung sendiri dinilai akan mempercepat berbagai program pembangunan dan bisa sama seperti kampung-kampung lainnya. Hari yang berbahagia untuk kami, untuk PJS masuk, kita senang untuk penerimaan PJS dan pembangunan kita itu harus berjalan seperti kampung-kampung yang lain. Seperti begitu yang kami maksud, supaya kami menerima kampung distrik yang mengantarkan PJS masuk di sini untuk perkembangan besok ke depan. Untuk kami bisa seperti kampung-kampung yang lain. Karena kami di kampung ini terbelakang sekali. Maka itu kami dari kampung dari PJS ini bisa untuk melanjutkan kami punya program kampung ke depan sana. Seperti itu. Jadi hari ini juga mereka mengantar PJS ke sini untuk membangun kampung kami di sini. Akhirnya kampung kami, berapa kampung PJS ini mereka melantik sampai dengan masuk kami terutama ini ke terakhir. Tim Liputan Digo TV, Saveria mengabarkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan sosialisasi sekolah penggerak bagi satuan pendidikan anak usia dini yang ada di Kabupaten Bovendigul. Harapannya, satuan pendidikan yang mengikuti sosialisasi tersebut mengimplementasikan kurikulum Merdeka dan menjadi sekolah penggerak. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul melaksanakan sosialisasi sekolah penggerak bagi satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD yang ada di Bovendigul. Menghadirkan narasumber dari Universitas Musa Mus Merauke, sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman mengenai sekolah penggerak kepada satuan PAUD untuk dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka dan menjadi sekolah penggerak. Dwi Kuswoyo sebagai narasumber mengatakan, materi yang diberikan terkait pembuatan visi, misi, dan tujuan yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan masing-masing. Karena visi misi tersebut merupakan potret bagaimana satuan pendidikan dalam menerapkan kurikulum Merdeka, di mana akan ada pembelajaran intrakurikuler atau kokurikuler yaitu P5
tentang bagaimana membuat modul ajar dari profil pembelajaran Pancasila atau P5 yang merupakan bintangnya kurikulum Merdeka. Materi yang diberikan pada hari ini adalah pertama, para satuan pendidikan khususnya dapat membuat visi, misi, dan tujuan yang sesuai dengan karakteristik dari satuan pendidikan masing-masing, karena visi, misi, tujuan ini merupakan potret bagaimana suatu satuan pendidikan dalam menerapkan IKM ataupun implementasi kurikulum Merdeka. Jadi dari sana akan turunannya akan menjadi suatu proses pembelajaran. Nantinya akan ada pembelajaran intrakurikuler maupun kurikuler yaitu P5. Di situ akan tertuang bagaimana cara membuat modul ajar, bagaimana cara membuat modul project yang merupakan luaran dari profil pelajar Pancasila ataupun P5 yang merupakan bintangnya kurikulum Merdeka. Adapun sekolah yang sudah menjalankan kurikulum Merdeka atau menjadi sekolah penggerak, yaitu PAUD TK Santa Agnes Tanah Merah. Oleh karena itu, dilakukan sosialisasi agar sekolah-sekolah tersebut bisa menjalankan kurikulum Merdeka dan menjadi sekolah penggerak untuk satuan pendidikan yang lain. Harapannya, setiap sekolah yang ada mengikutsertakan para gurunya dalam kegiatan tersebut, sehingga penerapan IKM dan pembuatan KUSP ini secara holistik bisa tersentuh di warga sekolah dan satuan pendidikan tersebut. Tim Liputan Digul TV, Anis mengabarkan. Karena sudah terlepas dan orang tua berada di tangan bunda. Bapak, Mama, dan Pak Saudara semua, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi Info Digul akan kembali. Perkembangan teknologi yang kian melesat mendorong pengguna internet dan media sosial di berbagai belahan penjuru dunia meningkat, tidak terkecuali dengan pengguna internet di Indonesia yang setiap tahun terus tumbuh secara signifikan. Keberadaan internet, terutama media sosial, telah memberikan banyak kemudahan dalam mendapatkan akses informasi, komunikasi, dan hiburan. Namun, selain manfaat positif, kehadiran internet pun turut mengundang berbagai kemungkinan masalah. Agar terhindar dari penyalahgunaan media sosial, mari kita belajar cara menggunakan media sosial secara bijak. Pertama, tidak sembarangan membagikan data pribadi di media sosial. Pengguna internet mesti mengetahui informasi mana yang bisa menjadi sumber masalah dan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi, sebisa mungkin hindari membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, kantor, atau detail dan jadwal kehidupan sehari-hari. Kedua, berhati-hati membagikan konten. Hindari menyebarkan konten pornografi dan sara seperti informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketiga, berhenti membagikan berita yang tidak jelas sumbernya. Pengguna harus selektif pada sumber informasi yang tepat dan harus berpijak pada fakta dengan menunggu klarifikasi dan konfirmasi. Tanpa ada kejelasan sumber data, bisa jadi informasi yang tersebar di media sosial tersebut merupakan berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan opini negatif sehingga merugikan banyak orang. Keempat, menggunakan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang sopan dan layak dengan siapapun pada saat berinteraksi melalui media sosial. Cukup mudah kan untuk menjadi pengguna media sosial yang baik dan bijak? Yuk saatnya bijak dalam bermedia sosial.
Aku tidak takut bermimpi. Karena mimpiku menghidupkan semangatku. Semangat menyambut masa depan Indonesia yang baru. Dengan kekayaan alam yang terawat dengan baik. Dengan keagungan budaya dan tradisi yang menjadikanku generasi Indonesia yang lebih arif. Dengan keragaman potensi kehidupan untuk menyalakan kreativitas. Menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Aku adalah inspirasi bangsaku yang dibangun dengan kerja keras. Mengedepankan teknologi terbaik tanpa meninggalkan kearifan alam dan budaya. Aku kebanggaan bagi Indonesia, kebanggaan bagi dunia, karena aku Nusantara. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. SD PPK Wakareop 2 dihadapkan pada tantangan serius akibat kekurangan guru. Masalah ini menimbulkan kekhawatiran akan kualitas pembelajaran bagi siswa-siswi yang mengandalkan sekolah tersebut sebagai sarana utama pendidikan. Kekurangan guru telah menjadi masalah di setiap sekolah, seperti halnya SD YPPK Wakareop 2 Kampung Arwa, Distrik Arimob, yang semakin meresahkan bagi sekolah. Walaupun sudah berusaha keras untuk memberikan pendidikan berkualitas kepada siswa-siswinya, minimnya jumlah guru menjadi masalah dalam upaya memberikan pembelajaran yang layak. Situasi ini menjadi semakin rumit dengan pertumbuhan jumlah siswa yang setiap tahunnya meningkat, menuntut lebih banyak guru untuk menjaga kualitas pembelajaran. Hal ini disampaikan salah satu guru SD YPPK Wakareop 2, Joaquin da Costa. Menurutnya, untuk tenaga pendidik di sekolah tersebut berjumlah 5 orang, di mana PNS 4 orang dan guru tutor 1 orang. Dalam melakukan proses belajar mengajar, guru saling mengisi kekosongan di setiap kelas. Kalau tenaga pendidiknya kita ada pegawai negeri itu ada 4 orang sama tutor 1. Begitulah kita kadang-kadang 4 orang ini kan satu kepala sekolah, jadi kita 3. Jadi baru teman 1 baru tambah lagi, jadi kita sekarang ada 5 orang, lalu 4 orangnya menangani kelas, lalu 1-nya menjadi kepala sekolah. Lalu kalau untuk masalah kurang dan cukupnya, kita di pedalaman itu kadang kita harus menangani 2 kelas toh. Kadang kalau teman ada halangan, kita harus menangani semua dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi itulah keadaan di pedalaman. Jadi kita harus sebijak mungkin untuk menempatkan tenaga kita untuk bisa kita mendidik mereka. Karena di pedalaman ini tidak sama seperti di kota. Begitu. Kalau di kota kan ya gurunya banyak. Kalau di pedalaman ini kan ya sudah seberapa pun ada kita demi anak bangsa kita harus sabar untuk menangani mereka. Joaquin menambahkan, meski dengan keterbatasan yang ada, tidak mengurangi semangatnya dan teman-teman guru untuk memberikan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak Arwa. Kekurangan guru yang dialami SD YPPK Wakareop 2 menjadi tantangan serius yang harus dihadapi dalam peningkatan kualitas pendidikan anak-anak di Kampung Arwa, Distrik Arimob. Tim Liputan, Digul TV, Dedi mengabarkan. Immanuel Kundai resmi ditabiskan menjadi pendeta di Gereja-Gereja Reformasi Indonesia atau GGRI Jemaat Ebenezer Kalimak Tanah Merah, Klasis di Gulkau. Salah satu calon pendeta muda, Immanuel Kundai, yang sudah menjalani masa pendidikan, magang dan mengikuti ujian, telah ditabiskan menjadi pendeta. Pentabisan Immanuel Kundai menjadi seorang pendeta dilakukan oleh Pendeta Julius Kiam dari Gereja Reformasi Kawagit.
Acara pentabisan tersebut dilakukan di Gereja Ebenezer, Kalimat Tanah Merah, Klasis di Gulkau. Pendeta Julianus Kiam berharap pendeta muda Immanuel yang baru ditabiskan tidak meninggalkan umatnya, tapi harus digembalakan sesuai dengan amanat yang diberikan dari Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus, harapan untuk saudara yang diteguhkan ini, dia tidak boleh tinggalkan umat-umat, tapi terus dia gembalakan umat-umat itu sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Itu harapan dari tim yang menguji, harapan dari sidang-sidang gereja, dan harapan dari majelis, harapan dari gereja. Yang kedua, dia mengajar umat-umat itu sebagai harapan yang kedua, sehingga umat-umat itu dia takut akan Tuhan, dia menghormati pemerintah, dan dia juga kerjasama dengan umat-umat atau gereja-gereja yang lain. Kesempatan itu pendeta muda Immanuel Kondai sedikit mengisahkan perjalanan hidupnya untuk menjadi seorang pendeta. Menurutnya, setelah menyelesaikan studi, dirinya melayani sebagai evangelis atau vikaris selama beberapa tahun. Pendeta Immanuel sangat bersyukur karena dirinya terpanggil untuk melayani Tuhan di gereja tersebut. Untuk menjadi seorang pendeta di gereja reformasi, diakui Immanuel Kondai tidaklah mudah karena harus melewati beberapa tahapan dan 2 kali ujian. Namun dirinya berhasil menyelesaikan tantangan tersebut dan dinyatakan lulus sehingga bisa diteguhkan pada tanggal 12 Mei kemarin. Saya bersyukur karena Tuhan memanggil saya untuk melayani, sehingga dengan berjalannya waktu ada banyak suka duka, banyak hal yang saya alami bersama-sama dengan jemaat. Dari sekian orang yang sudah saya sebutkan tadi menjadi berkembang sampai dengan sekarang 100 lebih jemaat, dan orang Kristen khusus 54 orang. Dan itu yang saya rasakan dan kesan. Dan untuk menjadi seorang pendeta di gereja reformasi harus menjalani ujian 2 kali, sehingga itu saya lalui. Ujian yang pertama saya lalui, dinyatakan lulus. Ujian yang kedua saya diuji juga, saya dinyatakan lulus. Sehingga di hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 saya diteguhkan. Tim Liputan di Gul TV, Anis mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara semua, dengan berakhirnya informasi terakhir tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info di Gul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen, gup bagenep, gup bagenep, nup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Krisya Permase, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.